Kalau sepengetahuan saya, itu Yesus itu emang ya kalau ya menurut Islam ya itu emang ditarik ke langit, habis itu diganti orang yang menyerupai Yesus, habis itu disalib. Ya gitu. Oke. Kalau di Al-Quran itu seperti itu. Jadi Baik. yang menyerupai Yesus itu diturunkan, terus habis itu yang mirip dibawa ke langit, Oke, ditaruh baik. ke atas gitu. Nah, Kalau yang bolehkah saya tahu lah keyakinan, ya. oke, boleh nggak keyakinan Anda itu saya bantah? Atau kita argue di sini, kita melakukan adu argumentasi, boleh nggak? Untuk membuktikan Boleh bahwa aja. statement Anda itu benar. Boleh? Kita uji? Boleh. Baik. Kalau begitu, berarti banyak orang yang tertipu. Karena mengira itu Yesus, padahal sesungguhnya orang yang diserupakan wajahnya menjadi Yesus. Betul nggak? Iya. Iya. Nah, kalau ada Kalau yang saya imani tertipu, seperti itu. oke, kalau mereka tertipu, ada yang tertipu dan jumlahnya sangat banyak, miliaran, berarti ada penipunya nggak? Ada lah. Siapa penipunya? Yang membuat kisah itu, saya juga nggak tahu juga. Siapa itu? Yang membuat skenario itu siapa? Ya, yang saya imani ya Allah. Allah Ya emang mengatur Allah. segalanya sesuatu itu. Iya, makanya ketika saya simpulkan bahwa Allah Maha Penipu, kira-kira kesimpulan saya itu salah atau enggak? Iya, enggak juga sih. Nah Emang itu udah iya. jatuh sama Allah. Nah iya, makanya saya bilang, ketika saya ungkapkan, kalau begitu wahai muslim, Allah itu adalah sang penipu. Dia menyesatkan banyak manusia. Karena dia merubah wajah orang jadi wajahnya Yesus. Gitu loh. Nah ketika saya bilang begitu, halal darahmu, alamatmu di mana? Ya, itu yang terjadi kayak begitu, Pak. Sesimpel itu sebenarnya masalah kita. Iya, Gitu loh. iya, iya kan. Ya padahal kan udah jelas kan kalau emang yang di atas itu menyerupakan Yesus kan terus dinaikkan ke langit Iya, akibatnya kan itu kan gitu kan. tertipu. Orang-orang kan jadi tertipu. Begitu loh. Iya. Tapi Bang Edis juga percaya ya namanya kitab itu ada 5 ya. Zabur, Injil, Kitab, Taurat, Al-Quran itu tahu juga ya Bang Edis. 13 tahun saya memperdalaminya, Bang. Bukan hanya sekedar tahu. Bahkan saya sering mengatakan, tidak mungkin ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Ya menurut Abang itu berarti Injil itu sudah penyempurna segala kitab atau gimana? Tidak dikatakan seperti itu, Bang. Tidak dikatakan penyempurna segala kitab. Bagaimana mungkin Injil menyempurnakan kitab masaknya Sang Koki dari mana gitu? Enggak. Injil itu adalah berita gembira. Arti dari Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira, kabar baik, pemberitaan tentang lahirnya Sang Mesias. Seperti itu. Bahwa Sang Mesias Ya. penyelamat yang Kalau Al-Quran dinanti-nantikan di itu. Islam kan penyempurna segala kitab. Kalau Al-Quran yang di Islam itu kan emang penyempurna segala kitab. Kalau yang di Al-Quran. Kalau Nah, yang di Injil tapi tadi bahagia, iya, kabar gembira. memberi kabar bahagia. Tapi itu pun jadi sebuah masalah, Bang. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu penyempurna, statement itu akan membuat orang yang berpikir pasti akan meninggalkan Al-Quran itu. Bagaimana dikatakan penyempurna, tetapi Al-Quran itu tidak lebih jelas daripada yang diklaim disempurnakan. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam kitab-kitab terdahulu, dijelaskan kenapa orang sunat, buat apa sunat, umur keberapa sunat.
Dijelaskan. Tapi ketika Al-Quran datang, apakah Al-Quran membicarakan tentang sunat? Kagak, nggak tahu. Quran sunat itu buat apa? Nggak tahu Quran itu. Orang Islam sunat, nggak tahu dia sunat karena apa. Makanya nggak mungkin Quran itu penyempurna, nggak mungkin. Kalau peniru ya, peniru kitab-kitab